Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Sehat Jiwa pada Usia Remaja. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu Ana Agung Mira Prami Alviola, Yang Kristina Kali, Nova Saputra, Ayu Anggi Senya Melati, Ayu Aris Cynthia Dewi, Kadek Juniarte, Rivina Wardani, Jessica Putri, saya sendiri, kemudian Komang Selviana, Putu Erna Diari, Made Risma Yuni, Putu Ayuni Puspasari, Putu Melinda Indrayani, Wayan Sri Wahyuni, Agus Wirakusuma Jaya, Putu Eka Padmawati, dan juga Yoga Yudhistira. Nah, sebelum di sini memasuki ke remaja, ada pun pembahasan yang pertama yaitu kesehatan dan juga sehat jiwa. Nah, kesehatan, di mana kesehatan itu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan juga ekonomis. Ini menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Nah, kemudian sehat jiwa, suatu kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa tahun 2014. Nah, kemudian ada di sini definisi remaja. Nah, definisi remaja di sini bagian dari fase perkembangan dalam kehidupan seorang individu. Nah, masa ini juga merupakan periode transisi dari masa anak ke dewasa, ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan juga sosial. WHO mendefinisikan remaja merupakan anak usia 10 tahun sampai 19 tahun. Nah, adapun karakteristik tumbuh kembang usia remaja di sini ada 3. Yang pertama ada remaja awal yaitu usia 10 tahun sampai 14 tahun. Kemudian ada remaja pertengahan usia 15 tahun sampai usia 17 tahun. Kemudian ada remaja akhir usia 18 tahun sampai usia 21 tahun. Nah, kemudian identitas diri versus bingung peran. Tahap remaja adalah tahap perkembangan remaja pada usia 12 tahun sampai 18 tahun. Di mana pada saat ini remaja harus mampu mencapai identitas diri, meliputi peran, tujuan pribadi, keunikan, dan ciri khas. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka remaja akan mengalami kebingungan peran yang berdampak pada rapuhnya kepribadian, sehingga akan terjadi gangguan konsep diri. Lalu ciri-ciri tumbuh kembang yang menyimpang pada remaja. Yang pertama, remaja mulai menyampaikan kebebasannya dan haknya untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Lalu remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Kemudian, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Kemudian remaja sering menjadi terlalu percaya diri dan disertakan dengan emosi yang meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan remaja itu sulit menerima nasihat dan pengarahan dari orang tua. Lalu ada beberapa kesulitan atau bahaya yang akan dialami kaum remaja. Contohnya seperti variasi kondisi kejiwaan, rasa ingin tahu seksual dan coba-coba, kemudian membolos, perilaku antisosial, dan juga psikosis. Nah, di sini ada ciri perkembangan normal dan ada ciri penyimpangan. Nah, adapun ciri perkembangan normal di sini, yang pertama menilai diri secara objektif, merencanakan masa depan, dapat mengambil keputusan, menyukai diri, mampu berinteraksi dengan lingkungannya, bertanggung jawab, serta mulai memperhatikan kemandirian dalam keluarga. Nah, adapun ciri penyimpangannya, yang pertama tidak menemukan ciri khas atau kekuatan dalam dan kelemahan dirinya. Kemudian merasa bingung dan tidak mandiri, kemudian lalu memiliki perilaku antisosial, tidak berencana untuk masa depan, tidak mampu berinteraksi dengan lingkungannya, tidak menyukai dirinya, tidak mempunyai minat, dan juga sulit untuk mengambil keputusan. Nah, adapun di sini asuhan keperawatan sehat jiwa pada usia remaja yaitu ada pengkajian, di mana menilai secara objektif kelebihan dan kekurangan diri, lalu bergaul dengan teman, memiliki teman curhat, mengikuti kegiatan rutin seperti olahraga, seni, pramuka, dan juga bela diri. Kemudian bertanggung jawab dan mampu mengambil keputusan tanpa bergantung pada orang tua. Lalu tidak menjadi pelaku tindak antisosial dan tindak asusila. Kemudian menemukan identitas diri, memiliki tujuan dan cita-cita,
Lalu tidak menuntut orang tua secara paksa untuk memenuhi keinginan yang berlebihan dan negatif. Kemudian berperilaku santun, menghormati orang tua, guru, dan bersikap baik kepada teman. Lalu yang terakhir memiliki prestasi yang berarti dalam hidup. Lalu di sini ada diagnosa kesiapan peningkatan perkembangan usia remaja. Nah, ada intervensi remaja, mendiskusikan ciri perkembangan remaja yang normal dan menyimpang, kemudian mendiskusikan cara penyampaian perkembangan psikososial yang normal, lalu anjurkan remaja untuk berinteraksi dengan orang lain yang membuatnya nyaman mencurahkan perasaan, perhatian, dan juga kekhawatiran. Lalu anjurkan remaja untuk mengikuti organisasi yang mempunyai kegiatan positif. Lalu anjurkan juga remaja untuk melakukan kegiatan di rumah sesuai dengan perannya, bimbing dan motivasi dalam membuat rencana kegiatan dan melakukan rencana yang telah dibuatnya. Kemudian ada intervensi dalam keluarga, jelaskan ciri perkembangan remaja yang normal dan menyimpang, lalu jelaskan cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi perkembangan remaja yang normal, lalu diskusikan dan demonstrasikan tindakan untuk membantu remaja memperoleh identitas dirinya. Kemudian diskusikan rencana tindakan yang akan dilakukan keluarga untuk memfasilitasi remaja memperoleh identitas diri. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pelaksanaan remaja. Membina hubungan saling percaya dengan remaja, menjelaskan ciri perkembangan psikososial remaja yang normal dan menyimpang, mendemonstrasikan dan melatih cara mencapai perkembangan remaja yang normal, dan menyusun rencana tindakan untuk mencapai perkembangan psikososial remaja yang normal. Nah, lalu di sini ada strategi pelaksanaan dalam keluarga, membina hubungan saling percaya dalam keluarga, menjelaskan ciri perkembangan psikososial remaja yang normal dan menyimpang, mendemonstrasikan dan melatih cara mendapat perkembangan remaja yang normal, serta menyusun rencana tindakan untuk mencapai perkembangan psikososial remaja yang normal. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami dapatkan, beberapa contoh poster yang kami dapatkan untuk asuhan keperawatan jiwa sehat pada usia remaja. Nah, setelah ini akan dilanjutkan dengan role play asuhan keperawatan jiwa sehat pada usia remaja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.